Dalam peperangan, pendekar yang agak hebat pun dapat membunuh orang dari awal hingga akhir. Starsi yang luas ini pun menjadi tempat pertarungan yang besar. Bunuh. Suara teriak bunuh itu menerobos dan mengguncang satu langit, bahkan bintang-bintang saja dibuat meredup karena makhluk-makhluk yang tengah bertarung di sana benar-benar terlalu kuat. Aura pembunuhan itu memenuhi satu langit dan mengguncangkan Bima Sakti. Langit dan tanah juga gemetar kuat, darah pun menciprat sembarangan. Di Starsi sana bisa terlihat jelas bahwa ada banyak tempat yang menjadi basah dan berubah menjadi warna merah. Di tengah Starsi, ada seekor naga air panjang yang terbunuh, sehingga darahnya menyembur bebas ke bawah. Ia merupakan salah satu pendekar tingkat Raja Dewa dari pihak Is Galaksi. Ia pun meninggal dalam peperangan kali ini. Dalam sekejap mata, Starsi yang luas pun langsung memerah karena darah naga air, sehingga tampak menyedihkan dengan matahari yang terbenam di jauh sana. Langit dan tanah juga ikut memerah, sehingga orang-orang merinding ketakutan. Di sini nyawa seseorang memang begitu lemah. Walaupun orang terhebat yang menyerang untuk sekarang hanyalah seorang pendekar Raja Dewa, namun pendekar Raja Dewa yang telah meninggal di peperangan ini sudah melampaui 30 orang. Mereka semua adalah bangsawan dari suatu tempat yang berdiri di puncak seni bela diri. Orang yang membunuh naga air itu adalah seorang pendekar tingkat puncak Raja Dewa dari Sekte Wuji. Sekujur tubuhnya pun memerah karena darah naga air itu dan ia tampak sangat garang, bagai seorang Raja Iblis yang terlahir. Duar. Langit besar terobek, seorang pendekar Raja Dewa Is Galaksi yang berkelas menemukan orang ini yang ingin menebas ke bawah dengan aura kuat, kemudian ia pun langsung bertarung dengannya. Di jauh sana, orang-orang Dragon Gate juga mulai bertarung dengan orang luar wilayah sana. Pada pertarungan tersebut, kalau tidak membunuh lawan, kamulah yang akan terbunuh. Semua ini pun tampak sangat kejam, bahkan pendekar yang sangat kuat juga bisa mati dalam peperangan karena kurangnya waspada. Dan G9 ada seseorang yang melambaikan tombak perunggu panjang, kemudian Claudia Lin langsung mematahkannya dengan pedang dan kilat perak yang bersinar. Sebuah suara terdengar dan kilat petir perak langsung membuat orang itu menghangus di tempat. Pertama, Claudia Lin membuka mulut berkata dengan dingin. Beberapa tahun ini ia sudah mengikuti banyak peperangan besar, sehingga hatinya tidak merasa terkejut lagi akan peperangan di depan matanya ini. Hufet, sekalinya Claudia Lin menebas pedangnya ke depan sana, sejumlah orang yang menghalang di depannya pun langsung meledak. Orang yang bisa melawannya tidak ada yang lemah. Claudia Lin yang langsung membunuh banyak orang itu pun akhirnya menarik perhatian para Raja Dewa luar wilayah sana untuk datang kemari membunuhnya. Semua orang yang berasal dari luar wilayah sana adalah pembunuh yang kejam. Mereka datang kemari hanya demi membunuh orang dan menghabisi semua kekuatan Is Galaksi yang memberontak, agar mereka lebih mudah menemukan kesempatan baik itu untuk hidup lama. Duar. Sebuah pedang panjang yang terkena darah pun mendatangi Claudia Lin. Ia itu adalah sebuah makhluk hidup luar wilayah sana yang kuat dan memiliki kemampuan tingkat akhir Raja Dewa. Sekujur tubuhnya bagai segumpal bayangan gelap, orang-orang yang berada di sekitar pun bisa-bisanya tidak menyadari keberadaan makhluk tersebut. Ia itu memang terlahir sebagai pembunuh. Mata makhluk hidup ini penuh dengan ketidakpedulian. Dalam pertarungan, ia tidak pernah bermain kasar dengan yang lain dan sangat mementingkan untuk langsung membunuh lawannya dalam sekali serangan. Makhluk hidup ini telah berturut-turut membunuh 9 orang, bahkan kultivasi terendah yang dibunuhnya juga mencapai tingkat puncak Dewa Langit. Selain itu, ia juga merenggut pergi nyawa keempat Raja Dewa di Is Galaksi ini. Bunuh. Raut wajah Claudia Lin tidak berubah. Sepasang matanya memancarkan tatapan dingin, karena di atas pedang panjang itu masih terdapat setengah potong jantung yang masih berdetak. Setengah bagian jantung di sana pun dianggap sebagai makanan oleh makhluk hidup itu dan dimakannya. Kejam sekali. Kini makhluk hidup itu lagi-lagi menatap Claudia Lin. Pedang panjang yang berdarah itu pun melayang ke arah alis matanya. Dang! Sepasang tangan Claudia Lin memancarkan sinar perak yang cemerlang.
Kedua tangannya itu pun menjepit pedang panjang itu, kemudian langsung mematahkannya. Sebuah suara terdengar, Claudia Lin pun mengeluarkan semua tenaganya dan langsung melayangkan pukulan ke depan sana, seperti menemui seorang musuh besar. Sekujur tubuh makhluk hidup yang memiliki pedang panjang berdarah itu pun memancarkan sinar hitam dan berubah menjadi pedang panjang yang tajam untuk menahan pukulan Claudia Lin yang ingin membunuhnya di sini. Prak, pedang panjang itu menghancur. Pukulan Claudia Lin ini sangatlah kuat dan langsung menusuk dadanya dengan menembus sinar hitam yang membaluti tubuh orang itu, sehingga tubuh orang itu meledak begitu saja. Lagi-lagi ada sebuah tombak berdarah yang mendatangi Claudia Lin, namun Claudia Lin yang baru saja mengeluarkan serangan sama sekali tidak dapat menyerang balik dan hanya bisa berusaha mungkin untuk mundur ke belakang. Sayangnya ia tetap telat dan hanya bisa membiarkan tombak panjang berdarah itu mendatang ke alis matanya. Hebat juga gadis ini. Terdengar sebuah suara di mana tombak panjang berdarah itu yang langsung mematah dan seorang pendekar yang sudah berusia menghalang di depan Claudia Lin. Pendekar ini juga memiliki kultivasi tingkat puncak Raja Dewa, namun ki dan darahnya telah habis karena usianya yang sudah terlalu tua. Berhati-hatilah. Orang-orang tua seperti kita sudah tidak peduli lagi. Kalaupun is galaksi akan melenyap, nanti hari juga membutuhkan golongan anak muda seperti kalian untuk mendirikannya kembali. Pendekar tua itu tersenyum tipis ke arah Claudia Lin, kemudian langsung berlari membunuh pendekar luar wilayah sana yang melemparkan tombak panjang tadi. Claudia Lin mengangguk pelan dan berlari membunuh ke arah lain. Raur, suara raungan yang berat terdengar dari luar wilayah sana. Mereka telah menaruh sekian puluh kandang di celah lingkaran sihir sana. Kemudian mereka pun membuka semua kandang itu. Segerombolan binatang buas langsung keluar dari sana dan datang kemari dengan garang. Beberapa binatang buas ini memiliki ukuran yang sangat tidak biasa dan merupakan makhluk-makhluk hidup yang mengerikan, serta membawa aura membunuh yang membuat orang merinding, seperti berasal dari lautan darah dan mayat. Seekor binatang buas besar yang sepanjang 20.000 meter itu seperti seekor harimau garang. Namun ia tidak memiliki rambut binatang, melainkan cangkang yang penuh dengan darah dan memancarkan sinar hitam yang mengerikan dari penjuru langit sana. Ia sangatlah kejam. Sekalinya membuka mulut, ia pun dapat langsung menelan sekian puluh pendekar. Sekalinya menggigit, darah yang disembur keluar dari mulutnya pun bisa menciprat ke tempat yang sangat jauh. Binatang buas ini sangat mengerikan. Ia membunuh semua yang menghalanginya di sana demi membunuh binatang-binatang perang yang tengah dilatih. Saat ini Is pun dikeluarkan dan mengejar para pendekar Is Galaksi dengan mata merahnya. Dasar cari mati. Pendekar tua yang menggantikan Claudia Lin menahan serangan itu pun berteriak. Ia mengaktifkan energi sejatinya dan maju membunuhnya dengan pisau tulang bersinar yang digenggamnya. Ketika Is menggerakkannya, langit dan tanah pun meruntuh dengan aura membunuh yang kuat. Kemampuan pendekar tua itu memang sangat hebat. Meskipun ki dan darahnya sekarang ini sedang lemah, tapi Is malah memiliki tekad kuat dengan memperjuangkan nyawanya. Hingga di dekat sana, ia menahan binatang perang yang menggila itu dengan pisau tulangnya yang langsung membesar bagai gunung besar yang menindas ke bawah. Bahkan di atas pisau tulang sana juga terdapat aura yang dingin. Sinar pisau berwarna putih itu menyilang di atas langit yang luas dan menebas ke arah punggung binatang buas itu untuk mematahkan pinggangnya. Binatang buas itu terlalu kejam, jika malam hari tiba, ia pasti akan memakan banyak pendekar lainnya. Kalau mereka lanjut menundanya lagi, mereka tidak akan bisa membayangkan akibat itu. Raur berhadapan dengan tebasan yang mengerikan, binatang buas itu tidak panik sama sekali dan tidak menghindarinya. Ia meraung kencang dan memecahkan ruang kosong yang berada di sekitarnya, senjatanya pun memancarkan sinar darah, bagai sebuah matahari berdarah. Dalam sekejap mata, punggungnya muncul sejumlah tulang besar berwarna hitam yang kuat dan tajam. Punggung tubuh darahnya terdapat tulang-tulang besar yang berbaris rapi dan hal itu sungguh mengerikan. Ketika sinar hitam terpancar, ia seperti malaikat maut yang berasal dari neraka, kejam dan kuat. Dang!
Pisau tulang besar pendekar tua itu mendarat di atas punggungnya. Kebetulan tulang-tulangnya itu pun berfungsi dan berhasil menahan serangan pendekar tua itu. Pada saat yang sama, binatang perang itu menganga besar untuk menelan pendekar tua itu dan menghancurkannya hidup-hidup. Darah segar pun mengalir keluar dari mulutnya. Guru, melihat adegan tersebut, segerombolan pemuda yang berada di jauh sana membelalak mata besar dan merasa sangat menyesal, bahkan hati mereka juga seperti sedang ada darah yang menetes. Adegan ini memang terlalu kejam. Pertarungan memang begitu kejam, mati dan hidup adalah hal yang sangat biasa, bahkan pendekar yang terkenal di satu starsi juga bisa kehilangan nyawa kapanpun. Claudian Lin melihat adegan ini dengan matanya sendiri. Ia pun mengerut alis kesal dengan matanya yang agak memerah. Jarak antar mereka berdua terlalu jauh, ia juga tidak keburu untuk menahannya. Bunuh. Mulut kecil Claudia Lin melontarkan sebuah kata, kemudian ia pun langsung menebas seorang pendekar luar wilayah yang berdiri di atas punggung elang merah, lalu menginjakkan kaki di atas punggung elang besar itu dan mendatangi harimau besar untuk membunuhnya. Pendekar tua itu baru saja menyelamatkannya dan berpisah, namun ia malah sudah meninggal begitu saja, apalagi meninggal dalam kondisi yang sangat kejam. Aku mau membunuhmu. Claudia Lin menggeram kesal. Saat ini binatang buas itu masih menggila dan bisa-bisanya langsung membunuh semua makhluk yang menghalanginya di sana. Dalam seketika, pihak Is Galaksi sini lagi-lagi kehilangan orang, ada yang kehilangan kaki dan tangan, serta ada yang ditelan hidup-hidup olehnya. Sekian senjata perang dan jurus yang dilemparkan kepadanya tidak menimbulkan efek yang sangat besar. Seekor harimau besar berdarah ini memiliki cangkang yang sangat kuat, sehingga percikan api menyembur bebas dari tubuhnya dan tidak dapat dibunuh. Hati-hati, ia itu adalah binatang buas tingkat raja yang dilatih oleh Sekte Beast Guard. Ada seseorang yang berteriak dan memberi peringatan ke orang-orang di sekitar. Mati sana. Claudia Lin datang ke dekatnya dan membuat orang-orang di sekitarnya menjauh. Ia langsung menghampirinya dan menebas dengan kedua tangan yang menggenggam pedang. Tebasannya ini terisi penuh dengan semangat, sehingga tenaga di dalam darahnya berfungsi dengan sangat sempurna. Tebasannya kali ini pun menjadi tebasan terbaik yang dimilikinya. Raur. Harimau besar berdarah itu merasakan sesuatu yang bahaya, lalu langsung berbalik badan dan bertindak seperti ingin melarikan diri. Apakah kamu bisa melarikan diri begitu saja? Claudia Lin langsung berteriak kencang. Dor. Ruang kosong meledak. Binatang buas garang itu bukan ingin melarikan diri, melainkan ingin menabrak Claudia Lin dengan berbalik badan. Punggungnya itu penuh dengan tulang yang tajam dan mampu menghancurkan langit. Namun apa dayanya, tebasan Claudia Lin ini jauh lebih kuat darinya. Pada tingkat Raja Dewa ini, tidak ada satupun orang yang mampu melawannya. Harimau berdarah yang besar itu pun langsung terbelah menjadi dua bagian karena tebasan di punggungnya. Darahnya pun mengalir bebas bagai air terjun.